Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di monthly meeting edisi bulan April ini. Jadi pertama-tama mungkin saya mau tahu nih update dari masing-masing divisi, terutama divisi tim data analis, karena sempat saya ada request untuk bikin dashboard. Kalau boleh tahu, Mas Alfi, gimana ya update dashboardnya? Baik, Ibu Laras. Sudah selesai, Ibu. Boleh saya langsung tampilkan saja? Ya, silahkan di share screen, Mas. Oke, izin sesi ya, Bu. Silahkan. Apakah sudah terlihat, Ibu Laras? Ya, sudah terlihat share screen-nya, Mas. Baik, sebelumnya selamat malam, Ibu Manajer. Berikut adalah dashboard yang telah saya buat. Mungkin saya izin menjelaskan sedikit ya, Bu, apa saja yang ada di dashboard ini. Mhm. Oke, di sini saya menggunakan filter, ada filter kota, tanggal, dan kondisi. Di sini filter ini berfungsi untuk melihat kondisi spesifik di kota tersebut dan di tanggal tertentu. Jadi di sini sangat berguna ya Bu, karena perusahaan kita ini kan bergerak di bidang logistik. Ketika kita ingin mendistribusikan barang seperti itu, kita juga bergantung pada cuaca supaya meningkatkan efisien dari pengiriman kita ya Bu ya. Di sini Mhm. kita bisa melihat seperti kota Bandung dan pasar pada hari tertentu dan bulan tertentu. Di sini ada beberapa KPI yang penting yaitu rata-rata suhu, rata-rata kelembapan, total curah hujan, rata-rata angin, rata-rata tekanan udara, maksimal visibilitas dan rata-rata indeks UV. Dan di sini saya menggunakan ada chart tren suhu dan kelembapan per jam. Di sini suhu dan kelembapan per jam ini bergerak tolak belakang ya Bu. Ketika suhunya naik, kelembapan itu ikut turun. Lalu di sini ada curah hujan. Ketika curah hujan ini naik, tekanan tekanan udara ini turun dan indeks UV ini juga ikut turun dan visibilitas juga ikut turun. Jadi eh, menurut saya ini indikator yang paling penting yang bisa dilihat itu adalah curah hujan, tekanan udara, indeks UV dan visibilitas Ibu. Karena tekanan udara ini bisa menjadi early warning ketika tekanan udara turun. Itu bisa dipastikan walaupun tidak 100% tapi bisa menjadi perhatian buat kita kalau nantinya bakal terjadi perubahan cuaca yang signifikan. Lalu eh, ketika curah hujan itu besar atau turun, visibilitas itu pasti mungkin terganggu ya Bu ya. Jadi Hmm. kan kalau lagi pengiriman gitu mungkin bisa terkendala. Jadi menurut saya yang penting indikator yang paling penting itu di sini ada curah hujan, tekanan udara, visibilitas dan indeks UV Bu. Pak. Paling segitu saja Ibu. Jika ada yang ditanyakan boleh. Oke, Mas Alfi, ini sangat amat oke ya Mas ya dashboardnya. Mungkin saya ingin bertanya-tanya sedikit terkait dashboardnya. Ini kalau dilihat dari dashboardnya, apakah kondisi cuaca cukup berpengaruh ya sama performa operasional perusahaan kita? Oke. Cukup berpengaruh Ibu, karena dari data yang terlihat juga ketika curah hujan ini meningkat dan visibilitas ini menurun, biasanya pengiriman ini menjadi lebih lambat sehingga performa operasional juga ikut terdampak Ibu. Oh gitu, berarti selama ini faktor cuaca memang sering jadi penyebab keterlambatan distribusi perusahaan kita ya? Betul Ibu, karena terutama juga saat namanya Indonesia negara tropis ya Ibu ya. Hmm. Ketika musim hujan tinggi, kondisi jalan juga kurang mendukung, jadi kayak Oh. eh banyak akses kalau daerah tersebut lagi amit-amitnya banjir gitu Bu, jadi aksesnya juga kurang mendukung gitu. I see, I see. Ya, terus kalau kayak gitu berarti apakah dashboard ini juga bisa bantu untuk monitoring KPI operasional utama kita ya, Mas ya? Bisa Ibu, seperti yang tadi saya bilang, KPI yang paling sering dipantau ini adalah curah hujan, visibilitas, dan tekanan udara, dan indeks UV. I see, I see.
Terus kalau dari KPI yang tadi Mas Alfi sebutin, mana sih yang paling sering mempengaruhi keterlambatan pengiriman kita sebenarnya? Oke, yang paling sering mempengaruhi keterlambatan itu curah hujan dan visibilitas ibu karena kan Mm. perusahaan logistik ini kan identik dengan pengiriman barang ya Bu ya. Jadi pasti entah menggunakan mobil, entah menggunakan motor, apalagi motor ya Bu ya ketika hujan deras dan Mhm. visibilitas terganggu, otomatis kan kita berusaha untuk menyelamatkan barang atau produk yang diantar dulu ya Bu ya. Mhm, mhm. Kalau masih menggunakan mobil masih relatif aman, tapi kalau udah motor mungkin itu biasanya lebih terganggu Ibu. Jadi kayak kalau udah sampai malam itu pengiriman biasanya akan diundur pada hari berikutnya Ibu. I see. Iya sih Mas, paham paham. Kalau gitu pengen tahu juga sih Mas, menurut Mas Alfi nih, bagian operasional mana yang paling terdampak oleh perubahan cuaca ini sih Mas? Yang paling terdampak itu biasanya distribusi armada ketika yang tadi saya bilang yang paling terutama motor. Mhm. eh, at- Lalu ketika aktivitas bongkar muat di lapangannya Ibu. Oh, Hmm. mobil pun Kan juga ada kena ya dampaknya berarti ya. iya Ibu betul. Karena iya, karena eh, kita tidak bisa bongkar muat ketika cuacanya juga lagi hujan seperti itu. Iya sih benar. Nah, kalau gitu biasanya area yang intensitas hujannya tinggi tuh di area, sorry, salah, cut, sorry. Kalau gitu kondisi cuaca memburuk, apakah biasanya semua wilayah terdampak atau hanya area tertentu saja? Biasanya eh, area dengan intensitas hujan yang tinggi Bu yang paling terdampak biasanya. Jadi mungkin kita bisa ketika kita ingin mengirimkan barang, kita juga bisa melihat tren-tren sebelum-sebelumnya Ibu. Apakah di daerah tersebut ketika bulan tertentu itu sedang eh, intensitas curah hujannya tinggi atau bagaimana? Seperti itu. I see. Kalau cuacanya sedang buruk, apa biasanya terjadi? Kok ini kok suaranya feedback? Wait, oke, tolong. Kalau cuacanya sedang buruk, apa yang biasanya terjadi terhadap produktivitas tim ya, Mas? Produktivitasnya ini biasanya bakal menurun Ibu karena Hmm. aktivitas di lapangan pastinya menjadi lebih lambat dan beberapa pekerjaan harus ditunda ke hari-hari selanjutnya Ibu. Kalau gitu sebenarnya apakah ada jam tertentu di mana produktivitas paling sering turun? Oke, ada Bu. Biasanya saat curah hujan sedang tinggi itu tergantung bulan ya Bu ya. Ada bulan yang lagi tinggi-tinggi banget itu biasanya terjadi pada siang atau sore hari. Di sini saya akan tunjukkan Ibu. Mhm. Misalnya di bulan, oke, misalnya Kota Bandung di bulan Januari. Bisa dilihat Ibu ini eh dari jam 12 pagi sampai 11 malam lagi itu bisa dilihat curah hujannya masih terus-terus ya Bu ya. Mhm. Walaupun di sini ada beberapa indeks terlihat nol, tapi tetap saja masih sering terjadi hujan. Di bulan Maret pun sama, jadi kita bisa berpatokan dengan. Nah, di Bandung ini di bulan Mei, ya, Bu, ya, sudah mulai banyak yang berindeks nol itu bisa diartikan dengan curah hujannya ini nol atau cerah, ya, Bu, ya. Hmm. Di bulan Agustus pun Bandung ini dari jam 12 pagi cuma hujan sekali yaitu di jam 9 malam itu. Jadi bisa dilihat dari sini. Mhm. Apakah dashboard ini bisa bantu meningkatkan efisiensi operasional, Mas?
Bisa Ibu, dengan mengetahui pola cuaca ini lebih awal, polanya ini lebih awal, tim operasional juga dapat mengatur jadwal distribusi yang lebih efektif pastinya Ibu. Berarti dashboard ini cukup membantu untuk perencanaan harian operasional ya, Mas ya? Ya betul Ibu, terutama untuk mengantisipasi risiko keterlambatan pengiriman. Kalau saya lihat ini ada data tekanan udara tadi yang sama Mas Alfi jelaskan sama visibilitas. Nah, itu tuh bisa kita gunakan sebagai early warning indicator nggak ya, Mas ya? Tentu saja bisa Ibu, seperti yang tadi saya sudah jelaskan juga, perubahan tekanan udara itu dan penurunan visibilitas sering walaupun tidak selalu, tapi sangat sering itu menjadi tanda perubahan cuaca ekstrim Ibu. Hmm, Kalau indikator tersebut mulai berubah drastis, tindakan apa ya yang Mas Alfi rekomendasikan? Oke. Mungkin kalau tekanan udara sudah mulai turun, yaitu sudah mulai ada tanda-tanda uh, curah hujan yang Hmm. akan meningkat. Kami biasanya menyarankan penyesuaian jadwal Ibu dan peningkatan kesiapan tim lapangan kayak ya siap siaga kalau di saat itu atau di hari itu bakal terjadi curah hujan yang meningkat. I see, I see. Nah, kalau dari dashboard ini apakah ada indikasi penurunan performa operasional akibat cuaca tertentu, Mas? Ada sih Bu, biasanya itu itu ketika lagi musim hujan kan, Indonesia sini cuma punya dua musim ya Bu, kalau kemarau Hmm. dan hujan. Ketika lagi musim hujan, curah hujan juga tinggi, berlangsung cukup lama, bisa misal seharian gitu. Hmm. Performa distribusi juga pastinya menurun Ibu. Kan kita juga jarang melakukan distribusi atau melakukan bongkar muat itu pada malam hari ya Bu ya. Iya sih. I see. Nah, kalau menurut Mas Alfi sendiri, ini nih fitur tambahan apa ya yang akan paling ngebantu operasional ke depannya? Mungkin fitur prediksi cuaca ya Bu ya, dan notifikasi otomatis, karena kalau ada fitur tersebut bisa langsung masuk gitu Bu notifnya. Kita tidak perlu meresearch. Kalau ada fitur notifikasi itu berarti menurut Mas yang paling diuntungkan siapa berarti Mas ya? Tim operasional, lapangan, dan supervisor sih Bu, karena mereka kan bisa mengambil keputusan lebih cepat. Baik, berarti dashboard ini bukan hanya nampilin data cuaca ya Mas ya, tapi bisa ngebantu tim operasional ngambil keputusan juga ya Mas ya. Betul Ibu, tujuan utamanya ini kan juga untuk membantu operasional menjadi lebih efisien dan minim resiko yang terjadi. Hmm, Kalau diterapkan secara maksimal, menurut Mas dampak terbesar untuk perusahaan tuh apa ya Mas ya? Dampak terbesarnya itu bisa pengurangan keterlambatan distribusi pastinya Ibu. Mhm. Lalu peningkatan peningkatan efisiensi operasional juga pastinya. Oke, so far saya sangat tertarik sih sama dashboard yang Mas Alfi bikin ini nih bisa kita coba terapin ya ke tim operasional. Mungkin nextnya saya akan discuss juga sama tim operasional untuk ajak Mas Alfi juga untuk Mas Alfi bisa jelasin ke tim operasional mereka harus penggunaannya seperti apa. Jadi saya harap ini dapat membantu tim operasional di lapangan juga sih. Terima kasih banyak Mas Alfi atas dashboard dan Baik, penjelasannya. siap. Terima kasih juga Ibu. Oke, Mas Alfi, kalau boleh tahu ini ada insight dan rekomendasi apa ya dari Mas Alfi sebagai tim data analis untuk efisiensi operasional kita? Oke, baik. Eh, Insight dan rekomendasi yang saya bisa ambil dan saya bisa berikan itu, yang pertama insight-nya, curah hujan tinggi ini menyebabkan keterlambatan distribusi dan aktivitas lapangan menjadi lebih lambat, Ibu. Di situ saya bisa merekomendasikan kalau kita bisa melakukan penyesuaian jadwal pengiriman dan menyiapkan waktu cadangan operasional, Ibu, saat potensi curah hujan yang lagi tinggi. Hmm. Lalu, yang kedua, penurunan visibilitas meningkatkan risiko perjalanan armada dan keselamatan operasional juga, Ibu. Pastinya kita kan juga selain menjaga produk pengiriman, kita juga harus menjaga uh, keselamatan
armada ya Bu ya. Betul. Saya bisa memberikan rekomendasi, memberikan early warning terlebih dahulu kepada tim operasional dan membatasi aktivitas lapangan ketika visibilitas sedang rendah, Ibu. Oke, lalu insight yang ketiga, perubahan tekanan udara juga sering menjadi indikasi perubahan cuaca yang ekstrim. Rekomendasinya menambahkan monitoring tekanan udara sebagai indikator peringatan dini pada dashboard, Ibu. Oke, selanjutnya insight keempat, kondisi cuaca ekstrim menyebabkan efisiensi operasional juga menurun. Nah, saya bisa memberikan rekomendasi, itu kita bisa menyiapkan prosedur contingency plan dan armada cadangan untuk mengurangi gangguan operasional. Lalu insight yang terakhir, dashboard ini membantu monitoring kondisi cuaca secara lebih cepat dan real time, Ibu. Dan rekomendasinya mengembangkan kita bisa mengembangkan fitur-fitur notifikasi otomatis dan prediksi cuaca untuk mendukung keputusan yang lebih cepat, Ibu. Baik. Saya sangat amat appreciate ya Mas sama hasil dashboard dan rekomendasi serta insight-nya. Ini saya akan coba meet up juga nih sama tim operasional terkait ini karena ini sangat amat em, berguna ya untuk mereka dan mungkin nanti saya juga akan invite Mas Alfi juga untuk join supaya bisa jelasin dashboardnya lebih rinci lagi kepada mereka supaya tidak ada informasi yang terjadi. Mungkin untuk hari ini sampai sini aja untuk monthly meeting kita. Nextnya saya akan info lagi ke Mas Alfi untuk next meeting sama tim operasional. Baik, terima kasih Bu Najer atas kesempatannya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.